Mejua-jua, selamat malam Man Banta Krina, penonton setia podcast GBKP, Bagepe Man Bandu Krina kekelengan kami, Jemaat GBKP Ijapape Ringan. Salam sehat Man Banta Krina, Janah Meriah Ukurta, Iba Suarienda, jumpa kita arah podcast GBKP guna banci ercakap-cakap karena situasi pelayanan di tengah-tengah gerejanta secara khusus ibas berngisi sendah kita akan bercakap-cakap berdiskusi karena penjemaatan YKPD Alpha Omega, PAK Gelora Kasih dan PPOS. OP dengan sienda mari si pesikap pusuhta ras kita ertoto kita. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan di bata Bapa kami si mada kuasa. Kam Tuhan si itandai isembah kami ibas gelar Kristus Yesus juru selamat kami. Kam Tuhan si tetap nemani kegeluhan kami, arah pengarak-ngarak kesah si badia, tetap kami megegeh dengan ngasup, dalani kegeluhan kami bagepe ngelakokan aktivitas tugas-tugas pelayanan si percayakan Tuhan man kami. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa ibas jam berngenda, ipejumpa kendu kami, ibas podcast GBKP Enda, guna banci kami saling berbagi, bagi PR cakap-cakap, karena pelayanan di tengah-tengah unit pelayanan emekap YKPD Alpha Omega, PAK Gelora Kasih ras PPOS. Jana sienda krina Bapa, endeskan kami kubastan keleng ate Tuhan, gelahna arah podcast GBKP Enda P, reh bagesna keleng ate kami nandangi krina, unit-unit pelayanan silit di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP, bagi pe krina ngawani perpulungan du, git muat bagin guna numpak-numpak dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah gereja du. Bujur Tuhan pasu-pasundu, narasumber kami, bagi peralatan si ipakekan Tuhan, jana krina penonton setia podcast GBKPP, Tuhan tetap si masu-masusa. Enda mau pertonton kami, sisahkan kami, ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kekelengan Tuhan, malam ateta, ibas berngenda, bas podcast GBKP yang akan membahas tentang YKPD Alpha Omega PAK Gelora Kasih bagi PPOS. Di tengah-tengah kita sudah kedatangan tamu istimewa ini. Jadi para pendeta kita yang melayani di unit-unit pelayanan, unit diakonia gereja kita GBKP. Jadi sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur YKPD Alpha Omega, yaitu pendeta kita, Pendeta Mona Lisa Beruginting. Selamat malam Kak Pendeta. Selamat malam, Mejua-jua, Man Banta Krina. Ya, dan juga sudah hadir bersama kita Direktur Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera atau kita kenal PPOS, yaitu pendeta kita, Pendeta Frida Deborah Berupurba. Selamat malam Kak Pendeta. Ya, selamat malam Man Banta Krina, Mejua. Ya, dan juga sudah hadir bersama dengan kita Direktur PAK Gelora Kasih, yaitu pendeta kita, Pendeta Rosemary Berupinem. Selamat malam Kak Pendeta. Selamat malam, Mejua Man Banta Krina. Iya, kita bersuka cita hari ini kedatangan 3 pendeta kita yang cantik-cantik dan tangguh. Yang sudah memberi hatinya untuk melayani unit-unit diakonia di tengah-tengah gereja kita. Nah, sebelum kita nanti berbincang-bincang lebih dalam lagi tentang bagaimana kondisi unit-unit pelayanan diakonia kita, apa harapan ke depan, bagaimana rencana dan tantangan-tantangan yang dihadapi, saat ini mari saksikan ras-ras penampilan dari anak-anak kesayangan kita, dari anak YKPD Alpha Omega. Jadi khususnya kita saksikan nanti anak-anak kita yang akan memberikan persembahan pujian, yaitu anak-anak disabilitas rungu wicara. Jadi anak-anak kita akan menyanyikan lagu dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi mari ras-ras
sisaksikan penampilan anak-anak ta'arah YKPD Alpha Omega. lebih sungguh.
Terpuji gelar Tuhan ta arah lagu pujian yang sudah dinyanyikan anak-anak kita dari YKPD Alpha Omega. Dengan indahnya mereka menggesturkan lagu pujian yang menyemangati kita agar tetap tulus melayani, mengampuni dan memberi hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, pada malam hari ini juga kita akan melihat, mendengar dan menyaksikan bagaimana kondisi terkini dari unit-unit pelayanan, unit diakonia yang ada di tengah-tengah gereja kita, yang dilayani oleh ketiga pendeta kita yang sudah memberikan hatinya dengan penuh kasih untuk melayani unit-unit diakonia di tengah-tengah gereja kita. Nanti akan diceritakan bagaimana kondisi terkini yang dimulai dulu dari Kak Pendeta Mona Lisa Burginting. Bagaimana kondisi terkini dari YKPD Alpha Omega. Ya, jadi menjuah-juah manbanta krina kami bas Alpha Omega nari malam dengan meriah ukur kami bas berngienda banci kita berbagi cerita karena pelayanan si genduari enda ilakoken ibas Alpha Omega. Jadi pelayanan si lakoken ibas Alpha Omega secara prinsip kita masih dalam rel visi misi si sedekah enda enggo iaturkan di tengah-tengah gerejanta. Ija Alpha Omega melayani penyandang disabilitas, alu tujun emekap gelah nekrina penyandang disabilitas enda bancing geluh alu sejahtera. Jadi guna mencapai visi singgo ia turken enda, buekel program-program si ilakoken gelah namin enda banci menjangkau krina kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas. Secara khusus ibas Alpha Omega situhuna pelayanan ta genduari terbagi menjadi dua kelompok ya. Jadi kelompok si pertama emekap pelayanan si ilakoken ibas asrama i Alpha Omega. Jenari si peduaken emekap pelayanan si ilakoken ibas RBM. Jadi ibas asrama enda setuna lit piga poin penting akap kami si jadi fokus kami. Si pertama emekap sekolah luar biasa YKPD Alpha Omega. Si memang tetap kita berkomitmen untuk mendidik ras mendampingi penyandang disabilitas intelektual. Tapi rikutkan ras perkembanganna genduari enda kita lanai terjang mendidik si disabilitas intelektual. Karena memang ngonterem si mendaftar khususnya bagi ndai penampilan anak-anak ta si disabilitas sensorik khususnya si rungu wicara. Enda penggo termasuk enterem anak-anak ta si didik kami ibas Alpha Omega. Jenari jumlah anak-anak autis pe genduari nggo cukup enterem, maka kami nggo mengembangkan pelayanan kami lanai terjeng mendidik anak-anak dengan Down syndrome atau tunagrahita, tapi nggo lebih kubas ada yang rungu wicara, si autis pe, enda jadi nggo kami pe mengupgrade diri, gelahna bancimin guru-guru atau tim pendidik ibas Alpha Omega pe banci semakin diperkaya alu ilmu-ilmu baru khususnya masalah mendalami autis, jenari rungu wicara, alu bahasa isyarat, ras sidebana. Jadi endam genduari si lakukan kami. Jenari selain SLB kita pe tetap lead asrama. Asrama enda pe situhuna cakupena lead kang duar bagi. Si pertama lebe asrama ta enda mengasuh atau mendampingi anak-anak ta si memang go lanjut ya umurnya sudah lewat bagelah dari usia sekolah. SLB biasanya adina peraturanna emekap sampai 25 tahun. Adina nggo 25 tahun ia nggo tamat bas SLB nari. Jadi enterem anak-anak ta si nggo umur 25 tahun si memang adina dengan keluargana biasanya ia banci mulih ku keluarga, diberdayakan bas keluarga. Tapi lika memang deba silana lit keluargana.
Jadi silana li keluargana ya otomatis dia akan tinggal di asrama Alpha Omega. Bagi endam si genduari total jumlah anak ta si bas asrama emekap lit 86 kala. Adina siswa ibas SLB Alpha Omega genduari lit termna 63 kala. Jadi bagaimana situasi na genduari ibas Alpha Omega. Jadi pendidikan si lakukan ibas SLB ta, selain kita mengajari anak-anak tentang akademik, kita tetap perkenalkan masalah huruf, angka, ya kita upayakan dia mengenal warna, beluh ya nurikan uga isi hatina, bagi endam situna. Jenari fokusna si terutama kal emekap bina diri untuk mencapai kemandirian. Maka uga carana pakai baju sendiri, makan sendiri, atau bahkan gosok gigi juga, cuci piring, endam krina si ajari bas SLB. Jadi selain si lika pelatihan-pelatihan, si lakukan kita pelatihan keterampilan, enda lead kelas tata boga, lead kelas menjahit, ada juga kelas membatik, lead kelas musik, lead kelas untuk ya semacam aksesoris atau handicraft, atau likang khusus kelas untuk atlet. Endape kaiban kami khusus. Jadi kami bekerja sama ras Universitas Nomensen, khususnya psikolog dan mahasiswa psikologi bas Nomensen untuk mengenal lebih jauh ugakin situhuna karakter-karakter anak dan kemampuan-kemampuan mereka. Jadi repalaskan litna nggo kepastian sejauh mana kemampuannya, apa minatnya, maka berdasarkan seme kami mereka kai si cocok manbana pelatihan, keterampilan, pengembangan diri, gelahna banci langsung ada hubungan yang baik antara guru ras anak tersebut. Jadi enda penting kelakap kami alu kerjasama ras psikolog gelahna banci baik guru ras anak enda lah stres siar kita kan si paksakan kari rusur mereka materi-materi yang mungkin di luar jangkauan mereka. Guru nape ngalah kapsa ngajarisa, anak nape laka sanggup ngikuti sa. Tapi alulit nanggo bimbingan bas psikolog nari, enda nggo banci lebih meringankan dan lebih tepat sasaran nih ya didikan si bereken. Cenari selanjutnya selain si bas pantindai, kita lihat kelompok RBM genduari si dampingi kita. RBM enda situhuna fokusnya emekap kita melakukan rehabilitasi nandangi penyandang disabilitas si tading di luar panti, si tading ibas masyarakat. Si sedekah enda mungkin lengah pernah datkan pelayanan. Yang mungkin lid deba penyandang disabilitas si bas masyarakat enda mungkin saja ikurung. Lah pernah darat arkiteken keluarga si merasa malu dengan keluarganya yang disabilitas. Lid deba ya sudahlah mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa saja tanpa lid pendidikan, lid arahan, pelatihan keterampilan. Jadi si krina rikutkan ras situasi-situasi si lid bas masyarakat enterem dengarkan penyandang disabilitas sin lengandatkan hakna sesuai ras singgo ia turkan bas undang-undang negara anta emekap undang-undang nomor 8 tahun 2016. Lid 21 hak yang mereka sebenarnya miliki, hak untuk hidup, pendidikan, kesehatan, krina enggo ia atur bas undang-undang. Tapi kondisinya banyak penyandang disabilitas itu lah ya sanggup memperjuangkan haknya sendiri. Maka kehadiran gereja anta melalui Alpha Omega kami menjangkau penyandang disabilitas ibas kuta-kuta gelahna banci si fasilitasi ia gunandatkan hakna. Maka genduari puji Tuhan golit 10 siwah kuta genduari nggo bentuk kami kelompok RBM di wilayah Kabupaten Karo. Jumlah penyandang disabilitas yang sudah kita dampingi yang menjadi bagian dari pelayanan Alpha Omega endang goseh ku angka 534 orang.
dengan berbagai jenis disabilitas, berbagai suku, berbagai agama, enda persoalkan. Yang pasti mereka mendapatkan pelayanan, kita lakukan assessment, maka kita memfasilitasi, adina memang ia butuh pelayanan kesehatan, si fasilitasi kerjasama pihak dinas kesehatan melalui puskesmas dan sebagainya. Adina butuh ia pendidikan, endape kami memfasilitasi dengan dinas, kelana banci, gua kaya banci, datkan pendidikan, rikutkan ras kemampuanna. Jadi endam kondisi genduari bahasa alfa omega pelayanan si lakukan kami janah ibas krina enda tentunya lengabo sempurna tapi kita upayakan tetap yang terbaik untuk pelayanan nandangi senina turangta si penyandang disabilitas. Terima kasih pendeta. Jadi dari cerita yang pendeta Daeng Goturi Kendu, kondisi terkini YKPD Alfa Omega, ternyata luar biasa sekali pelayanan YKPD Alfa Omega ini, luas dan menjangkau, bahkan tadi dibilang tidak dibatasi oleh agama, gereja dan suku ya. Jadi yang saudara-saudari kita pun yang ada di masyarakat yang selama ini mungkin belum terjangkau, tapi mendapat pendampingan dan pelayanan dari YKPD Alfa Omega. Terima kasih pendeta. Bagaimana dengan cerita Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera, Kak Pendeta Bru Purba? Iya, terima kasih. Ibas kesempatan nenda kami meriah ukur kami. Ibas kami ngalokan kesempatan guna nurikan uga perkembangan PPOS. Karena PPOS ini berdiri sejak tahun 1991 tanggal 15 Agustus. Artinya tahun ini kita sudah 34 tahun. Selama 34 tahun gereja kita GBKP sudah melayani para lansia. Sirah ibas interdenominasi gereja. Bahkan non-Kristen pun kita layani. Sepanjang mereka mau dilayani oleh gereja kita. Jadi enda sada hal si luar biasa, salut kami ngenen nandangi sesepuh gereja anta, sikin 34 tahun si lewat ngukuri, maka lit ngepak sana pagi bahwa pelayanan nandangi para lansia, enda tuhu-tuhu jadi pelayanan si erbuah di tengah-tengah gereja anta. Karena memang melihat kondisi para lansia secara fisik dan secara psikis, banyak orang tua kita yang memang ngokin harus mendapatkan pendampingan, perawatan, janah pengajaran secara kini teken selama 24 jam. Iya, orang tua kita memang perlu pendampingan. Jadi di sinen ibas paksa genduari enda kita per tanggal sendah lit 30 siwah para lansia si tadi ibas PPOS 6 bulan si katakan kita bulan janah nini lit 30 kala. Jadi memang angka statistik enda setiap hari berubah. Ya, lit keluar masuk orang tua ta, keluar masuk kita ikan bansir, kita ikan yang go ndahi bapa, bagepe mulihkan kaku keluarga resi di bana. Jadi si idah kami arah pengalaman pelayanan sedekah enda di tengah-tengah PPOS bahwa memang menghadapi para lansia enda butuh keterampilan khusus. Ya, sebab melalakal keterbatasan orang tua ta. Jadi bagi kata kami ndai makana salut kami ngenen sesepuh ta, arkiteken memang luar biasa gereja anta ngukurkan karena sienda menjadi mitra keluarga. Jadi perlu si garis bawahi bahwa PPOS dihadirkan di tengah-tengah GBKP bukan memfasilitasi keluarga-keluarga si Athena memisahkan orang tua, tetapi justru PPOS hadir di tengah-tengah gereja anta menjadi mitra keluarga guna mendampingi, merawat, bagi pengkelengi para lansia di tengah-tengah buena keterbatasan baik secara fisik bagi psikis. Ya, jadi secara garis besar kondisi orang tua ta si 30 siwah enda 80% orang tua ta enda
secara psikis engkau mengalami demensia. Baik itu demensia dini, bahkan piga-piga mengalami skizofrenia. Jadi tentu enda labo persoalan si gampang guna kita banci memanusiakan tetap para lansia. Makanya arah visi rasmisi PPOSP bagaimana kita menghadirkan diri kita untuk menghargai, melayani, mengasihi para lansia. Jadi amin gianggo melala keterbatasan tetap ia merasa dihargai. Tetap ia merasa bahwa dengan ngegunana ia ngeluhkan kegeluhan ibas kondisi si bagi. Jadi menarik bahwa gereja antara hanya melakukan pendampingan secara fisik, kesehatannya, bagi psikisnya, tapi secara kini teken. Ya, adik kami ngidasa hampir ya rata-rata orang tua si tadi ngibas PPOS pada masa mudanya mereka jarang sekali ke gereja. Maka ngoge pustaka si badia hampir labo pernah. Maka enda jadi sada tantangan si tersendiri iakap kami bahwa gereja menghadirkan diri di tengah-tengah kondisi si demensia BGP, kita harus terampil guna petandakan di bata manbana. Jadi makanya teknik pengajaran karena spiritualitas nandangi orang tua, tapi enda perlu terus darami formulasinya si tepat, semakana si labo pernah yang ngatakan haleluya dungna ibas PPOS belum yang ngatakan haleluya. Jadi si langa itandaina di bata mon isungkun ya ise di bate mamaku nina deba bapangku deba kilaku. Tapi bagaimana kita gereja menghadirkan diri kita, memberikan pengajaran bahwa di bata bapa si tuhu-tuhu singkelengi kita. Jadi enda jadi tantangan tersendiri man gereja antar kelangkan PPOS guna kita banci mempersiapkan ya di tengah-tengah keterbatasan orang tua tetap itandaina di bata semakana keselamatan nepe jadi baginna ya kapna. Ya jadi ibasienda kami melihat bahwa PPOS ngasa genduari enda selama 34 tahun sudah cukup berhasil memperlihatkan kemitraan dengan keluarga. Anem gia lihat piga-piga orang tua ibas Pak Saenda dari 39 orang tua lid 6 kala diantaranya lanai lid sima-simana, lanai lid keluargana. Ya jadi enda menggo jadi tanggung jawab gereja. Ya jadi ibasi enda mulai kebutuhan fisiknya, kebutuhan psikisnya bahkan sampai ya akhir hidupnya enggo gereja sih tanggung jawab nandangi kegeluhannya. Tapi kita percaya bahwa kehadiran IPPOS labo secara kebetulan, tapi enda jadi buah kesaksian nandangi kerina kita gereja Tuhan bagi khusus nangawani perpulungan Tuhan. Jadi ibasi enda PPOS memiliki moto menua dengan indah di PPOS. Artinya harapan kita anem dia melala keterbatasan para lansia di tengah-tengah fisiknya, bagi psikisnya, tapi dia bisa merasakan bahwa masa-masa tuanya itu benar-benar dilewatinya setiap hari itu sangat-sangat indah di PPOS. Maka mulai jam 5 pagi-pagi Ninita orang tua secara fisik perdiatekan uga iya maka sehat, maka ridi ka iya, ya si peridi iya, jenari nggodung iya keriridi setengah pitu si babai iya ibadah pagi, jenari kensadung si breken ka sarapan pagina, jenari kensasie icek ka kesehatan na, jana secara bergiliran kari ia ibaba ku klinik fisioterapi, ya bagian kita memperhatikan kesehatan fisiknya, bagian kesehatan psikisnya kari, lihat stimulasi si setiap hari si susun kita, misalnya ada konseling grup, konseling pribadi, jenari ada permainan kuis, game, senam lansia, bagai landak bersama rasidebana, enda upaya-upaya gerejanta melalui PPOS guna menjadikan hari-hari para lansia menjadi indah di PPOS. Jadi harapan bahwa
orang tua ta anem gia melala lanai yang kana lanai ingat nakaipe ibas pengalaman-pengalaman kegeluhan, tapi paling tidak dia merasakan ada kenyamanan setiap hari, setiap menit, setiap detik ibas yang dalani kegeluhan ibas masa tuana. Makanya PPOS Sangasa Genduarienda terus berjuang mengembangkan pelayanannya baik dari sisi fasilitas maupun dari sisi stimulasi kegiatan si membahagiakan nandangi orang tua tak. Maka kita ada fasilitas asrama, ingan tading orang tua ta si sada kamar ya 2 kala ya, maksimal ya 2 kala sada kamar, jenari litka rumah mandiri kita ya, di rumah mandiri enda si peruntukkan kita punya mimpi bahwa PPOS itu akan menjadi rumah masa depannya para lansia siapapun. Makanya olah sehngasa kita lah mampu maka ku PPOS. Ngasup dengar pe kita dengar pe gagah ta ya, tapi nggo kita lansia kami punya fasilitas rumah mandiri terkhusus untuk orang tua atau para lansia yang masih mandiri. Ya, ije banci tading. Jadi banci ka ia memasak sendiri, kita sediakan fasilitas dapur bersihnya, ada ruang tamunya, ada 2 kamar 1 rumah. Ya, jadi artinya kita menyediakan komunitas para lansia, fasilitasnya dengan ada asrama dan rumah mandiri sehingga mereka bisa menikmati kebersamaannya dengan para lansia yang lainnya. Kemudian litka klinik fisioterapi ta si Genduarienda pe kita terus mengembangkan klinik fisioterapi yang bukan hanya diperuntukkan untuk para lansia kita di PPOS, tetapi kita juga buka pelayanan untuk fisioterapi terhadap masyarakat umum. Makanya di sini perkembangannya luar biasa. Bagaimana klinik fisioterapi ini juga berdampak kepada masyarakat terkhusus di sekitaran Bandar Baru sampai Sibolangit. Ya, jadi pasien-pasien ta sireh ku klinik fisioterapi tentu mengalami sakit-sakit seperti sakit saraf, ya saraf terjepit, stroke dan lain sebagainya. Ya, si membutuhkan kehadiran fisioterapi, maka terapis tapi melayani mereka para masyarakat umum. Ya, jadi kemudian kita juga punya fasilitas seperti jambur, tempat bagaimana para lansia berkomunitas, beraktivitas, ya, IJ, maka dilit dengan ya si beluh mbayu, si ban ya si fasilitasi guna yang bayu, jenari lit ka orang tua ta beluh herban kuning, herban mina, makanya si fasilitasi kaya, ada juga orang-orang tua kita sih memang rata-rata pensiunan pegawai negeri, si guru yang berenda kepala sekolah, maka hobi yang membaca si fasilitasi kebutuhan na karena si enda. Jadi si data memang orang tua ta enda rikutkan hobina, kemudian kai dengan si banci ilako kena, ibas usiana si Genduarienda. Artinya kita tidak membiarkan mereka diam, tetapi kita tetap menyalurkan hobi sementara. Dia bisa beraktivitas dan dia juga bisa merasa bahwa oh ternyata aku masih bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi. Jadi endam si ilakokan kita ibas PPOS semakana kita endape tetap berharap dan terus bermimpi bahwa PPOS ini akan menjadi rumah masa depan para lansia siapapun dan juga menjadi berkat ya bagi banyak orang terkhusus lansia memiliki komunitasnya yang memberikan kenyamanan menbana. Jadi endam sini lakukan kami bas PPOS. Terima kasih untuk Kakak Pendeta atas informasinya, ceritanya tentang kondisi terkini sekarang di PPOS. Memang kalau mendengar tadi dari yang sudah diceritakan Kakak tentang pelayanan-pelayanan PPOS, sungguh-sungguh memang ingin mewujudkan mimpi supaya PPOS menjadi rumah masa depan ya, supaya para orang tua kita bisa menikmati hidup
ya dan menua dengan indah. Amin. Ya, semakin indah pelayanan di PPOS Amin, ya Kak. amin, amin. Ya. Kalau kita beranjak ke PAK Gelora Kasih, bagaimana Kak Pendeta kondisi terkini sekarang Gelora Kasih? Ya. Iya, jua-jua meriah ukur kami Ibas Pak Senda bercerita tentang pelayanan GBKP melalui Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih. Puji Tuhan, Gelora Kasih sudah menapaki usia 57 tahun sebagai rumah yang memberikan cinta kasih anak-anak istimewa, apakah itu mereka yatim atau piatu, yatim piatu atau korban dari perceraian orang tua, entah anak-anak si berlatar belakang keluarga miskin. Hari ini, sampai hari ini, anak-anak kita yang ada di Gelora Kasih, Lydia 66 kalak. 2 kalak usia pra-TK 2 tahun, 4 orang usia TK, Jenari mahasiswa 9 orang, selebihnya anak SD sampai SMA. Jadi berbicara atau bercerita tentang Gelora Kasih, maka sungguh mulia gereja GBKP. Sebab Gelora Kasih ini menjadi rumah si tuhu-tuhukin memang menjadi orang tua nang dangi ise saja sikin itamakan Tuhan tading i rumah ta i Gelora Kasih. Gelora Kasih mewujudkan visi misinya, kita berusaha untuk memberikan pijakan nang dangi anak-anak rinana melalui spiritualitasnya, bagaimana mereka mengenal Tuhan, bagaimana mereka mengenal dirinya, senari melalui gereja si berikan kesejahteraan manbana, pendidikan mulai dari tingkat TK sampai kepada anak-anak kita ini kuliah. Maka litkanga memang piga-piga anak ta silabo baci si sekolah kenia secara formal. Jenari si berikan kanga ia kemandirian gelah alu arapen ketika anak-anak ini akan keluar dari Gelora Kasih, mereka memiliki kemampuan untuk mempertahankan hidup sekaligus kape adi ianggo ngalokan pasu-pasu arah gereja. Ia kape pagi banci jadi pasu-pasu. Anak-anak ta i Gelora Kasih enda kerinana memelulu menjadi tanggung jawab gereja arah Gelora Kasih. Setiap anak-anak yang sudah diserahkan atau dititipkan di Gelora Kasih, kita menjadi orang tuana. Mulai dari biaya makan, biaya sekolah, pakaiannya, itu semuanya. Karena bagi kami mindai, Gelora Kasih henda menjadi rumah, menjadi bapa dan nande bagi anak-anak ta si tading ija. Genduari si ikembangkan kami, membina anak-anak sekaligus membangun rumah ta dengan tanpa kekerasan, sekaligus pelayanan-pelayanan sisahkan manbana ilakokan asesmen anak-anak tenda. Kami mencoba mendatangkan 3 ahli psikologi, maka kita melakukan asesmen kepada anak-anak. Jana hasil asesmen enda si menjadi pola kami untuk melakukan apa yang dilakukan kepada dia. Termasuk bas pola pengasuhanna, keterampilanna, pendidikanna, gelah alu bagai, KIP si berikan kita manbana, ela sia-sia, tapi banci bermanfaat. Bagem silakukan kita iza, zana anak-anak taenda
iajari tuhu-tuhu bagaimana dia bisa mencintai dirinya, mencintai Tuhan, sekaligus pe iajari ka ia tuhu-tuhu gelah banci ngergakan Tuhan, arah kerina perpulungan baik pribadi, baik runggun, bagai pribadi entah perusahaan, si menjadi orang tuana. Maka luar biasa ke lidah kami ketika kita mengatakan bahwa Tuhan ada melalui kerina orang tua entah keluarga, sirah keleng ate men anak tenda, rasa percaya dirina sudah mulai timbul. Sebab tantangan kami ja, anak-anak tenda akapna ia iasingkan bagai. Ketika kita bawa mereka keluar, dia merasa dia berbeda dengan orang lain. Maka kami mencoba membuka program live in dengan orang yang datang ke Gelora, maka kesana anak Gelora bisa menjadi contoh. Maka ikembangkan melala keahlian si anak-anak enda ekin bidangna. Adilit pertandingan olahraga, anak-anak enda diberikan kesempatan guna mengikuti sa. Cenari si kembangkan kama genduari paduan suara, maka si kembangkan ka kursus bahasa Inggris. Jadi program utama anta memang untuk menjaring anak-anak tegelah tambah ka pemetena kemampuan bahasa Inggris, jana ibrekan keahlian man anak-anak tenda guna mengerti teknik ukir. Jadi mulai ia kelas 5 SD, ngosi berikan kesempatan bana erban teknik ukir, gelahin dapat pagi jadi modalna. Adiman si diberu, enda erban tas, erban gantungan kunci, maka nasak mina, piga-piga anak tenda ngoka beluh erbahan kue. Bagai-bagai ibahan kami, cara-cara gelah ia banci jadi berkat, sekaligus menambah rasa percaya dirinya karena dia bisa memiliki berbagai karya sikin banci pagi jadi masa depannya. Maka bas pelayanan ta Gelora Kasih sadakel harapan kami anak-anak tenda banci min si sekolah kenia kerina banci sesura-surana. Amin gia memang bagi kata kami ndai melalang enda la banci sekolah kan secara formal, tapi bagi anak-anak si banci sekolah kan enda mengharapkan kami gelah semin pagi ia ku jenjang pendidikan si cukup pagi jadi masa depannya. Jana berbicara tentang pelayanan Gelora Kasih, enda banyak sekali dinamikanya karena bagi kami ndai menghadapi anak-anak 66 orang dengan latar belakang keluarga yang bermacam-macam, tentu NDP menumbuhkan tantangan ka. Tapi puji Tuhan melalui Gelora Kasih, amin gia melala tantangan dengan berbagai latar belakang anak-anak enda, tapi anak-anak ta situ tu satena sekolah ngekrina bagi sini surakanna. Jadi enda jadi kebanggaan, sedikit memori tanda keberhasilan Gelora Kasih untuk menyekolahkan anak-anak kita. Keluaran pertama Bang Tai Lautawarnari Jusak Tarigan, ia keluaran pertama alumni Gelora Kasih, sekarang menjadi Kepala Badan Intelijen Negara di Bangka Belitung. Jadi luar biasa Gelora Kasih Enda sebagai rumah man anak-anak istimewa sitamakan Tuhan. Maka melala kel ngasi tuhuna contoh-contoh selain 11 kan kami enda sudah berhasil. Jadi bagaimana seputar pelayanan Tai Gelora Kasih, moto kita nahkan kekelengan menjadikan gereja itu sebagai sosok nande Bapa. Sebab asa pengangkan kami maka sosok nande Bapa enda mesimbrekan pondasi men anak-anak ta pas ian dalani kegeluhana. Jadi enda mungkin Siti bincang-bincang ta karena pelayanan Ipak Gelora Kasih. Bujur. Terima kasih untuk Kak Pendeta Berupinem atas informasinya dan juga cerita tentang kondisi terkini dari Gelora Kasih. Jadi tadi kakak bertiga
sudah menceritakan bagaimana kondisi terkini unit-unit diakonia yang kakak layani pada saat ini. Jadi pelayanan yang sudah dilakukan secara maksimal, penuh kasih, tentu itu tidak terlepas dari tantangan, seperti juga tadi sudah disinggung oleh Kak Pendeta Rosemary Berupinem, bagaimana menghadapi anak-anak dari berbagai latar belakang. Nah, jadi di setiap unit-unit pasti ada tantangannya masing-masing. Jadi boleh kira-kira pada malam hari ini diceritakan apa tantangan yang dihadapi, baik mungkin secara yayasan, ataupun dalam pelayanan kakak masing-masing dalam melayani di unit-unit kita. Mungkin dimulai dari Kak Mona Lisa Bruginting di YKPD Alpha Omega ya Kak, silahkan Kak. Ya, jadi berbicara masalah tantangan, memang pasti Enda ijapa pe pelayanan pasti lihat tantangan si hadapi kita. Khususnya Ibas Alpha Omega, memang arkiteken kerina anak disabilitas itu, mereka tidak bisa si berikan sada program si seri. Jadi setiap anak itu satu anak satu program. Jadi untuk memahami setiap karakter anak itu kita butuh tenaga ekstra untuk itu. Jenari si peduakan gunandarami pegawai si memang punya keterampilan khusus ibas mendampingi anak disabilitas, endape sehasa genduari serana ke kami. Maka rikutkan situasi kami justru Alpha Omega berupaya untuk mengembangkan kapasitas pendidik dan pengasuh, lalu memberikan kesempatan belajar, kursus, sebab adi dari awal ke langsung sialokan dengan kualitas yang memang sudah baik, itu biasanya gaji napelaka kami ngasuh nggak larisa. Pasti gajinya kan nggak bisa juga seperti yang sekarang si berlaku bahasa Alpha Omega, iya. EP jadi tantangan Kang kita butuh tenaga yang profesional, punya keterampilan, kemampuan, tapi pelurunya kurang gitu. Nah, jenari si berikutnya kita harus tetap jujur mengatakan bahwa sampai saat ini edukasi rasosialisasi masyarakat bagi jemaat GBKP Enda harus tetap silakokan. Engkai arkiteken stigma ras diskriminasi nandangi penyandang disabilitas Enda lid dengar bas kita lid dengar ngerusur pengakap lapedah lebih bas masyarakat bas keluarga sendiri pe lid rasa penolakan dari keluarga ketika lid anak atau kempuna si disabilitas. Lid bagi tempat rasa tidak terima, minder jenari bas kelompok masyarakat pe engkai maka Enda tetap jadi tantangan arkiteken tujuan kita yaitu inklusi. Enda siarapkan banci min terjadi baik misalnya pendidikan yang inklusi, jenari pelayanan-pelayanan pemerintah yang inklusi. Nah itu endoh dengakal lenga mesra dengar ngesehku pendidikan inklusi dan sebagainya. Karena kita butuh tenaga ekstra untuk mencapai itu. Contohnya misalnya Baska Banjahe sajalah contohnya ya. Adinalit dari misalnya masyarakat si Athena sekolah sekolah umum. Yang disabilitas mau sekolah di sekolah umum. Enda fasilitas si banci mereka pelayanan si memang sesuai kebutuhan. Nah, enda lengah terberikan sekolah si umum enda misalnya lah di netra dari sekolah Athena sekolah si biasa. Tidak ada fasilitasnya, tidak ada gurunya, alat-alatnya Bahkan bagi disabilitas
seringkali dibully. Endape boe kasih terjadi. Akhirnya ya kondisi lingkungan itu kan menjadi tantangan pelayanan nandangi disabilitas. Maka surat-surat tandai inklusi ndai memang mesra dengar. Jauh ya. Iya, jadi tantangan si belina kelbas kita gelahna adina pemahaman masyarakat nggo menghuli karena disabilitas, pasti ya dukungan untuk pemenuhan kebutuhannya, dukungan untuk Alpha Omega juga pasti akan lebih maksimal lakap kami. Maka endam si perlu si benahika, semakin kita memahami, mengerti dan bisa menerima disabilitas. Endam lakap kami. Terima kasih Kak. Kalau dari Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera, apa kira-kira Kak Pendeta tantangan yang dihadapi dalam melayani orang tua kita, atau mungkin seperti YKPD Alpha Omega juga punya tantangan dari stigma masyarakat gitu. Boleh diceritakan? Jadi tantangan si pertama kelebih sidah kami memang kehadiran PPOS ini masih belum 100% kita bisa menerima secara positif. Sebab berbenturan dengan budaya kita ya. Pada umumnya orang Asia, adi lihat nge anak nangkai maka tamakan ku ingan si bage. Jadi itu pandangan yang sering sekali kami dengar, bahkan di tengah-tengah perpulungan, tapi melala dengang pemahaman si bage, maka endaka salah sada PR si terus ikerjakan kami sengasa genduari guna mereka pemahaman bahwa orang tua yang tinggal di PPOS bukanlah orang tua yang sengaja diabaikan, tetapi memang itu adalah sebuah pengakuan dari keluarga bahwa harus ada teman, harus ada mitra yang mendampingi orang tua di tengah-tengah keterbatasannya. Sebab lika orang tua yang ada kam bagi kata kami ndai, misalnya si mengalami demensia dini, ya, lanai bo inget na KIP, bahkan seringkali ngope si bereman, lengaku man nina, jadi kan ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang dekatnya yang menghadapi orang tua tersebut, bagi, jadi butuh teknik-teknik dalam menghadapi para lansia sebagai butuh keterampilan si menghadapi para lansia sebagai semakana memang bagi kata kami di awal orang tua yang mengalami demensia, mengalami keterbatasan sebagai bansila mendapatkan pendampingan selama 24 jam. Contohnya si ilakokan kita bas PPOS. Lihat orang tua si erdalan na tenalalap. Semakana upaya si ilakokan kita menggali apa hobinya. Lihat sada bulang ta misalnya dia hobi bernyanyi. Cenah tupung yang muda ia guru kor. Makanya adinanggo mulai laya tenang keliling atena bas PPOS makanya lihat caregiver kita, pengasuh ta, si mendampingi ia, ia bulang, ajari kami rende, si buat kitab ndenden. Jadi hal-hal si bage tentu adina secara keluarga banyak keterbatasan, ya. Semakana memang perlu mitra dan pengakuan keluarga secara tidak langsung dengan hadirnya PPOS, dengan mengantar orang tua ke PPOS, PPOS menjadi mitra keluarga untuk menenangkan orang tua di tengah-tengah kondisi si bage. Jadi Iba Sienda tantangan soal budaya ya, tidak sedikit anak-anak ataupun keluarga si mengantarkan orang tua. Ibas tangtangna ia naruhkan orang tua bergumul bahkan menangis bage nadingkan orang tua. Sebab memang secara budaya kita sangat-sangat berbenturan dengan itu. Tapi ngenen perkembangannya seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan setahun ketika anggota ading ibas PPOS,
reh sejahterana orang tua, reh bersihna, reh sehatna, adina reh mudana labo mungkin me, tapi adina ya reh bersihna, reh sejahterana, esi idas, kami pepang menjamini sa, adi genduari kam reh ku PPOS bansi bukti kendu karena kaisi katakan kami bahwa memang ada soal kebersihan, kesejahteraan, ya orang tua ta secara fisik bagi psikisnya lead kemajuan semakana lead piga-piga orang tua ta si secara psikisnya sehat dengar makana adi lagi keluarga pe ibas paksa-paksa tertentu justru dia tidak mau bahkan sadawari ngan sakari tahan bagi ikuta. Kenapa? Karena dia sudah menemukan komunitasnya. Nah, jadi endam si bentuk-bentuk kesejahteraan sini alami orang tua si tadi ngija. Saja adi ngerana soal tantangan bagi kata kami ndai secara bagi kata pendeta Monan ndai adi pegawai ya pengasuh kita si erdahin mendamping orang tua indah mbue tantangan si ialokan kita apakah tupung lasak-lasak na orang tua tamon-mon si suruh ridi ya rubah tikang kita mabagai aku lagi ridi Nina tapi nggak mungkin kita biarkan mereka seperti itu jadi ada teknik-teknik untuk tapi mohon ya ada kekerasan fisik juga yang diterima oleh para pelayan para pengasuh yang dilakukan oleh para orang tua jadi tantangan tersendiri kang sini hadapi para pelayan di tengah-tengah bagi kata pendeta Monandai untuk merekrut tenaga profesional mungkin kita belum mampu secara keuangan ya pendeta ya jadi tapi puji Tuhan kita memiliki pelayan-pelayan yang memiliki hati yang begitu luas untuk melayani para orang tua kita para lansia di sana terkhusus di tengah-tengah banyaknya keterbatasan mereka ya mohon kekerasan fisik, kekerasan verbal yang mereka alami tetapi labor bahan cangadi iya dahin pelayanan enda. Bahkan beberapa kali pelayan kita, pengasuh kita, caregiver kita ijah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan orang tua kita. Ya, jadi endam kang kondisi-kondisi tertentu si dungna kami mendiskusikan dengan keluarga semakana adi lika perubahannya tetap silayani je tapi adi lali perubahannya si rekomendasikan untuk ke psikiater ya untuk psikiater likang 3 kali kejadian janah mungkin secara luas ngawani perpulungan ta masyarakat mungkin nggak tahu tentang tantangan itu gitu jadi kami yang mengalami kami melihat sendiri lead istilah pubertas kedua Nina ya padahal mungkin secara penelitian tah labo lead istilahnya tapi itu terbukti bagi jadi NDP jadi tantangan tersendiri tapi puji Tuhan lah enda labor bahan cangadi para pengasuh tak untuk terus melayani hanya saja memang secara profesional sampai hari ini kita membutuhkan para pengasuh yang lebih profesional, tenaga medis yang profesional karena memang kami rentan kel adini ras bulang rentan kel kondisi-kondisi yang anfal misalnya begitu ya. Jadi kita sangat membutuhkan dan merindukan ada tenaga medis, perawat, dokter yang bisa mendampingi kita juga selama 24 jam. Jadi NDP belajar dari ingan-ingan si serupa. Kami beberapa kali melakukan studi banding baik di Provinsi Sumatera Utara maupun di luar Provinsi Sumatera Utara. Ada banyak panti-panti jompo yang memiliki para medis selama 24 jam mendampingi. Dan itu juga terbuka untuk masyarakat umum gitu ya. Kami juga bermimpi untuk memiliki itu. Sebab kunekan saan fal orang tua ta tengah berngi umpamana adilali para medis. Ini hal yang saya pikir sangat-sangat miris gitu ya. Jadi endam jadi sada tantangan sengasa genduari enda manbanta IPPOS. Ya. Terima kasih ya, untuk Kak Pendeta yang sudah
secara gamblang ya menceritakan apa tantangan di PPOS yang seperti kakak katakan tadi, mungkin selama ini jemaat GBKP sendiri pun tidak tahu bahwa itu yang dihadapi oleh kakak dalam melayani, begitu juga tadi para pengasuh ya. Jadi memang melalui podcast ini kita harapkan jemaat kita dan semua penonton podcast GBKP ini bisa lebih memberi perhatiannya dan hatinya untuk memperhatikan unit-unit diakonia di gereja kita. Kalau di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih, apalagi tantangannya kira-kira Kak, selain dari tadi yang sudah Kakak sebutkan bahwa menghadapi anak-anak dengan berbagai latar belakang, mungkin bisa diceritakan lebih spesifik supaya jemaat pun tahu kan, ternyata tadi YKPD Alpha Omega pun dalam merekrut tenaga pegawai yang profesional juga memiliki tantangan, begitu juga yang dihadapi PPOS. Kalau Pak Gelora Kasih, coba kakak ceritakan. Iya, terima kasih. Tentu seperti yang diceritakan oleh kakak pendeta berdua, pasti ada tantangannya. Sebagian kecil tadi sudah saya kemukakan bahwa tantangan kita ini dalam menghadapi anak yang berbeda, karakter dan latar belakang berbeda, usia yang berbeda, itu sangat membutuhkan keahlian dan perhatian yang serius. Anak-anak kita seperti yang kami ceritakan, usia 2 tahun dan ada yang sampai mahasiswa, tentu cara memperlakukannya itu sangat berbeda. Jadi sama dengan unit-unit pelayanan diakonia yang lainnya, di Gelora Kasih juga kami sangat membutuhkan tenaga profesional di dalam pengasuhan ini. Memang pengasuh kita, kakak abang, itu sudah berupaya menjadi sosok orang tua bagi mereka. Tetapi terkadang karena anak-anak kita ini dengan latar belakang yang berbeda, dan ketika keluarga atau gereja menyerahkan kepada kita dan hasil asesmen yang sudah kita terima, terkadang itu tidak sesuai juga dengan perilaku anak-anak kita. Jadi ini juga memang jadi tantangan kami, sehingga perlu sekali tenaga ahli, khususnya kami sangat merindukan adanya dokter anak dan psikolog anak, karena sebagaimana anak-anak rata-rata yang ditempatkan di Gelora Kasih itu, mereka sering merasa sendiri. Ada kalanya mereka merasa dibuang oleh orang tua atau keluarga. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami, sebab pemberontakan dalam diri mereka itu besar sekali. Jadi itulah makanya sangat dibutuhkan dokter anak atau psikologi anak yang bisa untuk membantu agar anak-anak ini menepis rasa bahwa mereka ini dibuang. Dan yang kedua, tantangan kita itu adalah orang tua atau keluarga atau gereja. Ketika mereka sudah menyerahkan anak-anak ke Panti Asuhan Gelora Kasih, sudah tidak ada lagi komunikasi. Jadi ini tantangan terbesar bagi kita. Ada satu anak kita itu, dia papanya orang Ambon, mamanya orang Jawa. Identitasnya hanya kami tahu seperti itu. Karena kalau kita mencari sumber dari mana dia, sampai hari ini kita tidak tahu. Jadi anak-anak yang seperti itu sangat sulit sekali kami untuk memberikan bagaimana dia menjadi manusia yang sebenarnya. Karena perasaan ditolak, perasaan tidak dihargai, itu sangat besar bagi anak-anak kita. Ini salah satu contoh. Dan masih banyak sekali anak-anak yang memang sampai mereka kuliah, dan bahkan ada yang sampai menikah, Gelora Kasih sendiri yang harus menjadi orang tua bagi mereka. Jadi ini tantangan bagi kita, makanya melalui broadcast ini kami menyampaikan ini supaya tidak ada kesan bahwa mereka ini dibuang. Ketika sudah diserahkan ke Gelora Kasih, anak-anak itu bukan dibuang.
ketika kita menyerahkan mereka ke Gelora Kasih, sebenarnya kita punya mimpi agar anak-anak ini menjadi sukses. Bukan karena kita tidak menginginkan mereka, atau bukan karena kita ingin melepaskan tanggung jawab dari mereka, tanggung jawab kita kepada mereka. Ini adalah tantangan kita dalam menghadapi anak-anak di sana. Dan yang ketiga, banyak orang yang berkunjung ke Gelora Kasih, kesannya ketika ada anaknya nakal, itu akan ditaruh ke Gelora Kasih. Jadi banyak sekali anak-anak atau KKR pada umumnya Menakut-nakuti ya. takut dia ke panti asuhan. Sebenarnya bukan anak-anak yang nakal ke panti asuhan, makanya kalau ada anak-anak katekisasi, entah anak sekolah minggu datang ke Gelora Kasih, mari kita bilang mereka itu menangis itu. Saya tidak mau tinggal di Gelora Kasih. Banyak sekali orang tua yang mendoktrin anak-anak kalau nakal nanti ditinggalkan di Gelora Kasih seperti itu. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi kami supaya melalui broadcast ini juga boleh disampaikan anak-anak di Gelora Kasih itu bukan anak-anak yang nakal, tapi mereka adalah anak-anak istimewa yang gereja menjadi ibu dan bapaknya. Jadi ini yang mungkin sedikit sharing-sharing kita tentang pelayanan dan tantangan kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Kakak Pendeta Bro Pinem. Ya, jadi semoga setelah Kakak ceritakan tantangan yang selama ini anak-anak mungkin takut melihat panti asuhan Gelora Kasih karena dipikir di dalamnya adalah anak-anak yang nakal, tapi justru bisa menyahabati mereka ya, menjadi sahabat untuk anak-anak kita yang ada di Gelora Kasih ya. Jadi itu bukan tempat anak-anak nakal, tapi anak-anak istimewa, anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Jadi kalau sudah diantar ke Gelora Kasih jangan putus komunikasi ya kan Kak. Tetap jalin relasi dan komunikasi supaya anak-anak kita juga merasa bahwa mereka adalah anak-anak berharga. Oke, tadi sudah kita cerita kondisi terkini, tantangan yang dihadapi. Sekarang kakak-kakak bertiga kalau kita lihat di komentar-komentar dalam podcast kita, live streaming podcast kita hari ini, banyak yang menyemangati kakak bertiga loh. Iya. Pendeta perempuan yang cantik, yang tangguh, yang memang tidak secara kebetulan dipilih Tuhan untuk menangani anak-anak kita yang berkebutuhan khusus, orang tua kita yang juga harus diperhatikan secara khusus, dan anak-anak istimewa yang berharga di mata Tuhan. Jadi harapan kita pada saat ini, para penonton setia podcast GBKP, tidak hanya sekadar menyemangati dari gawai mereka, dari HP media sosial mereka, tapi bagaimana juga memberi perhatian, empati, dan juga memberi hati untuk pelayanan unit diakonia. Karena itu ini kesempatan kita Kak, kesempatan kakak bertiga untuk menyampaikan apa harapan-harapan ke depannya, mungkin rencana-rencana atau yang diharapkan dari jemaat-jemaat GBKP atau tidak hanya jemaat GBKP, karena tadi pelayanan unit-unit YKPD Alpha Omega, PPOS dan juga Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih itu menjangkau semua ya. Secara luas, tidak dibatasi oleh denominasi gereja, tapi masyarakat umum pun merasakan dampak buah pelayanan dari unit yang kakak bertiga pimpin. Jadi apa harapannya Kak? Supaya penonton podcast juga bisa, mungkin ada tadi perlu dokter anak, oh anakku dokter anak Kap Athena, ya mungkin melayankan dirinya waktunya, atau tadi kakak juga di PPOS memerlukan dokter yang 24 jam supaya orang tua kita perlu ya, jadi mungkin bisa juga, mungkin ada tenaga profesional yang bisa mengerti anak-anak kita yang berkebutuhan khusus tadi, yang sangat spesifik kebutuhannya, mungkin mereka tergugah, oh mari kita sama-sama menolong, mungkin tidak dengan tenaga, dengan materi, kan seperti itu Kak. Ayo kita curahkan saja apa harapan-harapan kita untuk kemajuan, ini untuk kemajuan. Unit diakonia, YKPD Alpha Omega, PPOS juga Pak Gelora Kasih. Mungkin dimulai dari Kak Pendeta Mona Lisa, silahkan Kak. Ya, jadi secara khusus Alpha Omega memiliki harapan dukungan dari setiap masyarakat, khususnya untuk jemaat GBKP
kami sangat berharap bahwa Alpha Omega adalah menjadi pelayanan kita bersama. Jadi mari kita bisa menjadikan gereja yang inklusi, lingkungan masyarakat yang inklusi, yang bisa menerima penyandang disabilitas dan mendukung kehidupan mereka dengan baik. Dan yang kedua, harapan kami sangat bersyukur bulan lalu draft Perda disabilitas di Kabupaten Karo ini sudah menjadi diskusi di DPRD Karo, dan kami berharap pada waktu yang tepat Perda disabilitas ini bisa disahkan, dan ini akan bisa menjadi kabar baik juga untuk seluruh teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Karo. Dan dukungan dari kita juga semua agar semua penyandang disabilitas baik di Alpha Omega dan juga di RBM bisa dapat hidup dengan sejahtera, semua hak-haknya bisa dipenuhi, dan semuanya itu tentu harus melalui dukungan dari kita semua. Jadi ini kita mau bulan Natal ya, jadi kita berharap jangan lupa ingat Alpha Omega, silakan berkunjung, bisa bernatal bersama dengan anak-anak Alpha Omega, bisa berbagi, dan ini akan menjadi sukacita juga bersama-sama dengan kita semua. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Pendeta Mona Lisa Bruginting. Jadi harapan kita bersama ini ya Kak ya, gereja kita, masyarakat kita menjadi gereja dan masyarakat yang ramah untuk saudara-saudari kita yang disabilitas ya. Dari PPOS bagaimana Kak harapannya? Silahkan dicurahkan saja. Oke. Kami sadar bahwa sampai saat ini kami masih banyak kekurangan di dalam mengembangkan pelayanan kita di PPOS, baik dari sisi fasilitas dan juga seperti yang saya katakan tadi, stimulasi pelayanan kita terhadap para lansia. Sehingga kami sangat berharap bahwa ketika kami bermimpi bahwa PPOS ini akan menjadi rumah masa depan para lansia, kita akan memiliki fasilitas yang baik, ya, kemudian juga stimulasi pelayanan yang berkualitas, baik dari sisi fisik, kesejahteraan psikis, dan juga kesejahteraan spiritualitasnya. Sehingga kami sangat berharap penuh dengan dukungan dari banyak pihak yang selama ini juga kami merasa kami ada dan ditopang oleh para donatur yang siap untuk mempersembahkan hidupnya mengambil bagian di dalam pelayanan di PPOS. Jadi kalau di PPOS itu ada yang disebut donatur anak asuh yang setiap bulan rutin memberikan dukungannya secara materi ke rekening PPOS, dan ini mendukung kebutuhan-kebutuhan para lansia kita. Dan juga ada donatur lepas istilahnya yang tidak rutin, yang juga mempersembahkan dirinya untuk mendukung pembangunan fasilitas dan keperluan-keperluan yang dibutuhkan di PPOS. Ini juga dari kalangan bukan hanya ngawan perpulungan, tapi dari perusahaan dan dari berbagai pihak yang mau mempersembahkan dirinya ikut mengambil bagian dalam pelayanan di PPOS. Namun seperti yang kami sampaikan juga dalam laporan SMS Sidang Majelis Sinode yang lewat, secara statistik bahwa di tengah-tengah GBKP ada kurang lebih 654 runggun. Jadi menurut data kehadiran di tahun 2024 hanya 52 runggun yang hadir ke PPOS di tahun 2024. Namun kami merasakan ada banyak perkembangan yang bisa kita lakukan di PPOS, walaupun belum 10% ya yang hadir.
Jadi kami bermimpi dan membayangkan 50% saja dari 654 runggun, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan di PPOS. Jadi inilah mimpi kami, mengundang dan mengajak kembali runggun-runggun. Dari 654 runggun, mari kita menjadikan PPOS sebagai unit pelayanan kita bersama yang kita sudah membukanya selama 34 tahun dan tentu kita juga bercita-cita untuk terus mengembangkannya dari hari ke hari. Jadi untuk itu seperti yang disampaikan Pendeta Mona tadi, bukan hanya di bulan Natal tapi di bulan Januari sampai Desember kami sangat-sangat mengharapkan kehadiran dari semua ngawani perpulungan Tuhan di tengah-tengah GBK Penda guna ikut mendukung pelayanan di tengah-tengah PPOS Enda. Jadi kita yakin apa yang baik yang kita taburkan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Endam, harapan kami, bujur. Bujur, terima kasih untuk Kak Pendeta. Jadi kalau semakin sering orang berkunjung ke PPOS semakin senang ya Kak ya. Wah, senang sekali. Ya. Jadi Senang harapan sekali. kita ya, Iya. semakin banyak nanti runggun-runggun setelah menonton menyaksikan podcast ini, Iya. semakin banyak jemaat kita runggun-runggun yang berkunjung ke Amin. unit-unit diakonia di tengah-tengah gereja kita. Amin. Amin. Kalau dari Gelora Kasih, apa harapannya Kak Pendeta? Iya, terima kasih Dek Pendeta. Berbicara tentang harapan, tentu ini sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Karena harapan ini menjadi kekuatan dalam pelayanan diakoni, khususnya Pak Gelora Kasih. Seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa Gelora Kasih ini melulu hidup dari pengharapannya dan cinta kasih seluruh jemaat Tuhan. 57 tahun Gelora Kasih berdiri, itu semuanya karena kemurahan dan cinta kasih dari jemaat Tuhan. Jadi mimpi saya sebagai pelayan saat ini di Pak Gelora Kasih, tentunya juga mimpi kita bersama, Gelora Kasih akan tetap ada untuk melengkapi pelayanan Gereja Batak Karo Protestan. Jadi satu harapan saya yang pertama, biarlah Gelora Kasih tetap menjadi rumah yang memberikan kebahagiaan bagi setiap anak-anak yang ada di sana. Tentu harapan ini bisa tercapai ketika tidak lagi keluarga atau gereja hanya menempatkan anak di sana, tetapi tetap menjalin relasi dan komunikasi, karena hanya keluargalah tempat terbaik bagi anak-anak. Jadi ketika sudah diantar ke Gelora Kasih, maka komunikasi itu kiranya boleh tetap terjalin. Dan yang kedua, hilanglah kesannya, harapannya hilanglah kesan bahwa Gelora Kasih itu bukan tempat anak-anak nakal, tetapi tempat anak-anak istimewa yang Tuhan izinkan tinggal di sana. Yang ketiga, melalui podcast ini juga saya mau katakan bahwa seperti awalnya saya katakan, pengasuhan pembinaan anak-anak itu sebaiknya di keluarga. Maka melalui podcast ini saya menghimbau kepada kita semua, marilah kita menjaga keluarga kita. Supaya kalaupun kita memiliki tantangan, kalaupun kita memiliki persoalan, tetapi keluarga itu hendaknya tetap utuh. Bukan karena sedikit persoalan kita bercerai atau meninggalkan keluarga. Karena ketika anak-anak itu menjadi korban, seperti pengalaman kami, sulit sekali untuk membuat mereka kembali ke titik di mana mereka yang seharusnya berada. Jadi kepada seluruh jemaat GBKP, kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita, terlebih-lebih kita menjaga rumah tangga kita. Yang keempat, dan inilah yang terakhir, melalui podcast ini juga kami sangat mengharapkan dukungan di Gelora Kasih, bukan hanya soal materi, tetapi banyak hal. Apakah ada jemaat kita atau pribadi lepas pribadi yang memiliki keterampilan, boleh dibagi atau dididik kepada anak-anak kita,
boleh berkunjung ke Gelora Kasih, karena kesejahteraan mereka bukan hanya terletak soal makan dan minum, tetapi ketika mereka banyak mendapat perhatian, banyak keahlian yang mereka terima, itu akan sangat mendukung bagi masa depannya. Salah satu contoh mungkin ada jemaat kami yang pintar bernyanyi, boleh mengajari anak-anak kita bernyanyi, pintar melukis, boleh mengajari anak-anak kita melukis seperti itu. Semua talenta yang kami miliki itu berguna semua di Gelora Kasih. Jadi melalui podcast ini kami menghimbau pelayanan atau cinta kasih kepada Gelora Kasih bukan soal memberi saja, tetapi kehadiran kita itu juga menjadi wujud cinta kasih Allah bagi anak-anak kita. Mengutip dan menegaskan kata Kak Pendeta Mona, Kak Bora, tetaplah ingat kami sebagai buah dari iman percaya, saudara-saudari kami semuanya. Ini bulan Natal, jangan lupa singgah, dan kami sangat mengharapkan bahwa tidak hanya di bulan Natal, tetapi di setiap keluarga kami, jemaat GBKP pribadi atau lepas pribadi, Runggun, Klasis, mendapatkan berkat dari Tuhan. Inilah kami unit-unit pelayanan menjadi tempat bagi keluarga kami jemaat GBKP untuk menunjukkan cinta kasih Allah yang sudah diterima oleh keluarga kami. Jadi banyak harapan kami tentunya tidak akan tercapai tanpa dukungan dari seluruh pemirsa yang mengikuti podcast ini. Terpujilah Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bujur ras mejojua Manbanta Krina. Bujur, terima kasih Kak Pendeta yang sudah mencurahkan harapannya untuk setiap kita yang menyaksikan podcast GBKP pada malam hari ini, bahwa kalau kita tadi menyimak dan mendengar dan juga kita memahami isi hati dari ketiga pendeta kita yang tangguh ini, bahwa mimpi gereja kita melalui unit-unit pelayanan baik itu YKPD Alpha Omega, PPOS dan juga Pak Gelora Kasih, bahwa menjadikan unit pelayanan ini sebagai rumah ya, baik rumah masa depan, tadi rumah untuk anak-anak yang istimewa, dan juga rumah yang ramah untuk saudara-saudari kita yang disabilitas ataupun gereja yang inklusi tadi ya Kak, masyarakat yang inklusi. Ya, demikian ngobrol kita ya, bincang-bincang kita ataupun cerita-cerita kita pada hari ini, dengan harapan agar memang unit-unit pelayanan di tengah-tengah gereja kita semakin menjemaat. Tidak hanya kita peringati ataupun kita ingat ketika kita berkebaktian seperti minggu kemarin ya, tanggal 19 itu minggu penjemaatan YKPD Alpha Omega, PPOS dan juga Pak Gelora Kasih, tapi memang itu menubuh ya, menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari, bahwa kita mengingat ini loh ada unit pelayanan di tengah-tengah gereja kita yang memperhatikan saudara-saudari kita yang disabilitas, orang tua kita yang butuh pendampingan dan perhatian khusus, dan anak-anak istimewa kita yang berharga yang dititipkan Tuhan melalui Pak Gelora Kasih. Nah, jadi harapan kita bersama bahwa tanggung jawab pelayanan di unit diakonia baik tadi YKPD Alpha Omega, PPOS dan juga Pak Gelora Kasih bukan hanya milik pendeta kita bertiga ini loh. Walaupun tadi kalau lihat di komen dikatakan pendeta perempuan yang tangguh, yang luar biasa dalam pelayanan, tapi bukan hanya milik pendeta kita bertiga, bukan hanya milik yayasan ataupun pengurus, tapi milik kita bersama. Milik kita bersama yang harus kita perhatikan bersama. Tadi seperti Kak Pendeta Rosemary katakan, bahwa talenta yang ada pada kita pun semua berguna untuk disalurkan ke Pak Gelora Kasih ya. Apa yang ada pada kita itu kita pakaikan di unit-unit pelayanan. Jadi pelayanan kita yang kita ambil bagian, baik itu mungkin kita rasa oh sedikit cuman, tapi sangat berharga ya Kak ya, pastinya di unit-unit pelayanan kita. Jadi unit-unit pelayanan kita membutuhkan dukungan doa
Ya. Tentunya ya. Pasti. Ya, saya yakin kakak bertiga bisa kuat dan tangguh itu pasti doanya nggak putus-putus itu. Pasti memohon sama Sang Diakones Agung ya kan. Amin. Tuhan Yesus kita yang sudah melayani lebih dahulu. Dan juga dukungan tadi dana tentunya ya. Tidak hanya bulan Natal, tapi di setiap bulannya ya. Dan juga dukungan perhatian, kehadiran, relasi, komunikasi ya. Bagaimana kita bisa menjadi jemaat dan gereja yang ramah terhadap unit-unit pelayanan kita. Setiap pemberian kita apapun itu. Saran juga boleh ya kakak bertiga. Kritik boleh nggak dikritik? Boleh ya, kritik yang membangun ya. Betul. Karena dari kritik itulah kita belajar memperbaiki diri ya. Kritik yang membangun, saran ya, doa, dan setiap hal yang kita beri dari hati kita pasti akan dirasakan juga oleh yang menerimanya sampai ke hatinya. Kiranya melalui podcast GBKP dengan tema penjemaatan YKPD Alpha Omega PPOS dan Pak Gelora Kasih ini sampai ke hati kita para penonton setia podcast GBKP, dan kita juga mau memberi hati kita untuk memperhatikan dan mendukung unit-unit pelayanan yang ada di gereja kita. Termulia nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan semakin berdampaklah pelayanan kita di masyarakat luas. Terima kasih untuk kehadirannya kakak pendeta bertiga. Kiranya tetap sehat ya, tetap kuat, tangguh dan setia, dan Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan kakak pendeta bertiga dan keluarga dalam melayani Tuhan melalui unit-unit pelayanan kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu di kesempatan baik lainnya. Gundari, guna menutup podcast Taibas Wari Sisenda, sebelum kami tutup dengan doa penutup, kami juga mengucapkan terima kasih untuk setiap perpulungan Tuhan, jemaat, penonton yang sudah memberikan komentarnya, dukungan, ya, dan juga doa-doanya melalui kolom komentar di live streaming kita, di podcast kita pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang sudah memberikan dukungan terselenggaranya podcast GBKP ini. Terima kasih bujur ikatakan kami, Man Bandu Kekelangan Tuhan, Pertua Alpredi Ginting, Tape Bapak Alniko Ginting, Man Bandu Kekelangan Tuhan, Pertua Bapak Harfan Sinurat, GBKP Prumnas Simalingkar Nari, Bagepe Man Bandu Naras Insinyur Julianus Ginting Suka. Terima kasih atas dukungan si Ibre Kendu, Bagepe Man Bandu Kekelangan Tuhan, Wage Ginting Manik, Raspe Man Bandu Kekelangan Tuhan, Adrianus Barus. Terima kasih untuk dukungan si Ibre Kendu Man Podcast GBKP, sungguh berharga karena melalui podcast ini kita juga semakin mengenal GBKP. Tentunya seperti peribahasa Indonesia katakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, tentu kita semakin sayang dengan unit-unit pelayanan yang ada di GBKP. Juga tidak ketinggalan, terima kasih untuk toko kue Artistika Kekri. Terima kasih untuk dukungannya terhadap podcast GBKP. Jadi demikianlah podcast GBKP pada malam hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap kita, juga Man Bandu, Perpulungan Tuhan, penonton setia podcast GBKP. Melalui podcast ini kiranya kita juga semakin mau memakaikan diri kita untuk melayani Tuhan. Enda me podcast Taibas Warienda, kita tutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Ngatakan bujur kami Man Bandu Tuhan, bagai belina keleng ate Tuhan nandangi kami kerina anak-anak ndu, tridah uga keleng ate ndu man kami. Perbahanan ndu simbelin man kami kerina, perkelangken gereja ndu GBKP Simalem Enda. Ngatakan bujur kami Man Bandu Bapa, Ibas Litna, unit pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan, GBKP Enda, Emekap secara khusus YKPD Alpha Omega, PPOS Raspe Pak Gelora Kasih. Tuhu-tuhu arah kehadiran unit pelayanan Enda Tuhan,
Idah kami uga keleng atendu si ila kendu. Nandangi krina kekelengan kami, anak-anak kami, si disabilitas. Bagepe uga keleng ate Tuhan si icidah kendu man orang tua kami, si enggo lanjut umurna. Raspe uga keleng ate Tuhan man anak-anak kami si meherga yakap Tuhan. Anak-anak kami si istimewa, si ititip kendui Pak Gelora Kasih. Bujur Tuhan, arah teluna unit pelayanan diakonia i tengah-tengah GBKP Enda, tuhu-tuhu i gejapkan kami, keleng atendu perbahanan du simbelin, go i lakendu man krina masyarakat silit i sekelewet nape, semaka ibas berngenda, maba sada kesadaran man kami, bahwa pelayanan unit-unit endape tanggung jawab kami Tuhan, selaku kami anak-anak du singgol leben, ngalokan keleng ate Tuhan. Maka Bapa ibas Pak senda pete kami, sirdahin ibas pusuh kami skala-skala. Secara khusus nandangi krina kekelengan du ijapa peringan. Si Pak Saenda menyaksikan podcast GBKP Enda. Gelah arah podcast Enda pe Tuhan. Rah keleng na ate kami, unit-unit pelayanan silit i tengah-tengah gereja Tuhan. Ranggit na kami makeken, kai silit ibas kami Tuhan. Subuk pemikiran kami, talenta kami, materi silit ibas kami, waktu silit ibas kami, perhatian, empati. Kerinana si Tuhuna banci ipakekan kami guna mendukung unit-unit pelayanan Enda. Maka Bapa pengasup nu kami kerina, gelah ngasup kami jadi matandu, guna ngidah kaikin keperluan unit-unit pelayanan silit i tengah-tengah gereja Tuhan. Gelah ngasup kami jadi tandu, guna nampati, guna dahikan dahin-dahin Tuhan. Guna merangkul anak-anak kami si disabilitas, anak-anak istimewa kami. Guna merangkul orang tua kami. Gelana tuhu-tuhu kami krina Bapa banci jadi rumah, jadi gereja si ramah. Gelana arah kehadiran kami pe Bapa, i gejapkan krina kekelengan kami. Enda maka kam hadir ibas kegeluhanna. Maka itotokan kami pe teluna pendeta kami si ibas warienda. Jadi narasumber kami, Pendeta Mona Lisa Beruginting, Pendeta Frida Deborah Berupurba, Bagepe Pendeta Rosemary Berupinem. Labo secara kebetulan teluna pendeta duenda Bapa i tempat kendu ibas unit-unit pelayanan. Tapi pasti i perlengkapi Tuhan. Ibas krina pelayanan nape Tuhan si mereken kepentaran, Tuhan si mereken kesehatan, rasin cukupkan krina keperluan kegeluhan na, ras isi jabu nape Tuhan si jaminisa. Gelah arah pelayanan pendeta-pendeta kami endape Bapa, i gejapkan kami, tuhu-tuhu keleng ate Tuhan, si i elakena nandangi krina jelma, bagepe ibas unit pelayanan na. Bujur Bapa, endame pengatakan bujur kami man bandu, jana krina anak-anak ndu donatur, si enggo mereken dirina, gomreken kai sili di basia guna mendukung podcast GBKP Enda. Tuhan sersemulih man bana. Bujur Bapa, istirahat kami bas berngenda pe, ndeskan kami kubastan keleng ate Tuhan. Ertoto kami ibas gelar Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.